Salah satunya tuh foto lo di gambar di belakang truk. Itu mimpi gue loh. Gue tulisannya kawalan Gusti Allah. Best! Emang harus ini kayak looksnya kayak Ariel Tatum gitu. Iya, Mil. iya, Kan iya. gue kan Ariel Tatum Ariel banget. Tatum banget. Gadis kretek banget. Best. Hai Slayers, welcome back to Slayense. Ya Allah, sumpah. Jadi hari ini gue tuh kedatangan bintang tamu yang sebenarnya dia tuh dalam satu grupnya. Itu tuh 2 dari membernya tuh udah pernah datang ke sini. Nah ini dia adalah seorang content creator yang sekarang udah merambah ke dunia tarik suara ya. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Modi. Jadi pasti udah datang on time, bahkan bukan on time lagi. Sebelum waktunya syuting kamu udah datang ke sini. Sama-sama dong. Makasih ya. Terlambat Mil soalnya. Best. Itu emang adalah jiwa-jiwa artis lo tuh ada banget di situ ya. Kalau sampai jiwa artis tuh. Parah sih, parah. Nah, Mod, tapi langsung jam in ya kita ya. Lo kan sekarang dikenal juga sama orang tuh sebagai salah satu member dari Tryout ya. Bacanya tuh Tryout apa Tryout sih? Tryout beda ujian ya, Say. Ujian. Tryout. Nah, itu sebelum itu kan lo menjadi content creator gitu. Apa sih yang bikin lo pengen berubah dari yang awalnya dari dunia konten sekarang tuh pengen tarik suara gitu? Sebenarnya nggak ada yang berubah Mil, jadi kita tetap dua-duanya aja gitu. Cuman waktu itu tuh emang ada salah satu produser yang ngubungin gue. Gue kan kontennya juga ada cover juga kan. Berarti awalnya dari lo? Dari gue. Oke. Nah terus waktu itu gue tuh lagi liburan di Bali, openingnya Sania. Oke. Nah terus habis itu ditawarin kan, Mod mau nyanyi nggak? Terus gue bilang mau. Nih Kak ada Ganta Bondol juga. Ya udah ajak aja mereka. Jadi awalnya dari situ. Dari situ baru nyanyi bertiga. Nyanyi langsung bertiga. Oh, tapi itu berarti lo masih ya, belum official daftar di manajemennya kayak pengen bikin grup gitu kan? Kayak masih iseng aja. Oh iya bertiga iya. nyanyi gitu kan, cover gitu kan. Lah kita juga nggak ada manajemen. Kita indie. Oh, sampai sekarang masih indie. Sampai sekarang indie. Indie Barents ya sampai sekarang ya, best Iya. banget. Nah, tapi lo sendiri tuh ngerasa kayak orang jadi lebih mengenal lo sebagai penyanyi sekarang atau masih tetap dianggap jadi Modi yang content creator menurut lo sendiri? Nggak tahu lagi kalau itu Mil. Kalau gue sih sekarang masih melihat lo, jujur ya, kalau dari gue tuh tahu lo tuh nyanyi juga. Tapi gue melihat Modi tuh masih, dia tuh aktif dua-duanya. Jadi gue melihatnya masih content creator banget juga, influencer gitu. Nah itu, ya udah itu berarti POV-nya. Kalau dari gue maksudnya, tapi kalau dari lo sendiri lo ngerasanya sekarang lebih nyanyi atau lebih apa dua-duanya balance? Dua-duanya. Soalnya ya tadi kan konten gue nggak ada yang spesifik kan, kontennya mostly komedi. Terus sama cover. Ya, berarti dia merambah dua-duanya, content creator iya. Yes. Menyanyi pun yes gitu kan. Nah ini, tapi katanya lo tuh juga udah mulai konten tuh udah lama banget kan? Dari 2021. Lu dulu ya berarti ya? Gue 2019. Siap senior. 2019. Tapi itu juga kayak masih konten-konten iseng-iseng aja. Konten-konten iseng-iseng aja. Masih gitu. keriting. Masih keriting, masih item, masih belum OP, masih apa lagi banyak. Gitu. Nah ini katanya juga, Modi, lu tuh dulunya editor ya? Dan katanya di setiap konten lo itu sengaja dikasih subtitle untuk teman-teman yang tuli. Apakah itu betul? Betul banget. Oh. Jadi gue editornya Kak Aca Sinaga. Aca Sinaga. Aca Sinaga. Sang aktris itu. Nah terus abis itu Itu tahun berapa, Mod? 2018 pas gue ngantor juga Mil. Oke. Nah berbarengan sama ngantor deh pokoknya. Ngonten, editor Aca Sinaga sama ngantor. Terus gue merasa kayak anjir overload lagi ininya kan. Terus habis itu ya udah deh gue resign dulu dari kantor. Terus habis itu jadi ngedit kaca Full time sama jadinya. ngonten. Oke. Gitu. Nah terus habis itu kalau misalnya selalu ngelihat video-video gue ada subtitlenya, betul banget karena gue pengen juga teman-teman tuli tuh bisa ikut nonton konten-konten yang gue buat gitu. Sama ternyata ada yang kayak waktu itu pernah komen Mil kalau misalnya dia lagi di transportasi umum atau apa tetap bisa nonton karena ada subtitlenya. Ada subtitlenya. Tapi ada alasan tertentu sendiri nggak spesifik kayak misalnya mungkin lo ada pengalaman apa atau mungkin lo punya lingkungan yang punya sobat tuli juga gitu yang sampai lo bikin kepikiran sampai ke situ gitu? Nggak ada sih. Cuman
gue tuh ngeliat It Gitaf. Dia kan kalau nyanyi tuh dia biasanya ada ininya kan. Translatornya gitu ya. Gitu. Dan It Gitaf tuh kalau nggak salah kuping sebelahnya ya? Iya. Iya kan? Sebelahnya nggak bisa denger kan? Iya. Gitu. Berarti, tapi sebenarnya Modi tuh berarti mulia banget, tepuk tangan buat Modi. Tapi beneran maksudnya itu tuh banyak yang orang yang nggak merhatiin sampai situ. Gue aja beneran nggak mikir sampai sobat. Sebenarnya sobat di Ubi. TikTok tuh sekarang udah ada ini Mil, apa yang Auto subtitle kan? auto subtitle gitu. Cuman gue tuh jadi kayak ada animasinya gitu loh, biar orang tuh kayak stay sampai akhir gitu. Jadi dari openingnya juga udah auto. Udah main animasi gitu. Animasinya. Oh berarti animasinya kayak gimana? Kayak di bawah gitu kecil? Dia kayak ada yang jalan gitu, terus ada yang per kata. Gue harus ngetik per kata gitu. Lu ngeditnya kayak gitu loh, apa sekarang satu udah dibantu? video, misalnya satu video tuh 2 menit, itu bisa 6 jam gitu. 6 jam anjir. Gila sih. Itu kayak dari satu video, satu vlog gitu-gitu? Iya. Oh my Buat god. satu video. Keren banget. Keren banget. Nah ini kan sekarang lo udah dikenal orang tuh sebagai orang yang kreatif lah ya. Bahkan akhir-akhir ini juga lo bikin konten tentang carpool. Tapi bukan sama penyanyi, melainkan sama fans dari penyanyi tersebut. Betul. Gimana, kenapa tercetus ide-ide seperti itu? Soalnya kayaknya carpool bareng artisnya tuh kayak udah banyak deh, Mil. Nah kayak yang bareng fanbase tuh kayak belum ada gitu kan. Dan artis tanpa fanbase tuh dia. Nah itu, nah terus abis itu ya udah deh, kemarin abis running namanya mau dijemput. Jadi konsepnya tuh bener-bener gue jemput di depan rumahnya. Berarti lo bisa juga nih bawa gue karena gue furap. Gue fanbase furap nomor 1. Berarti kita bisa nyanyi furap bareng-bareng di carpool itu ya. Iya bisa. Nyanyi furap gitu. Fujiara. Tapi itu lu kepikiran kayak sampai ngebawa fanbase gitu, kenapa? Maksudnya apa yang bikin lo maunya ngundang fanbase bukan bahkan artisnya gitu? Oh karena gue tuh dari zaman gue ngantor, dulu kan gue kerja di Radio Dangdut kan Mil, gue tuh sebagai admin. Nah jadi kalau misalnya gue posting-posting tuh, gue selalu DM kayak ketua fanbase-nya. Jadi gue sering kontakan bersama ketua-ketua fanbase dangdut. Nah terus habis itu kesini ternyata tetap ada jiwa-jiwa admin-admin itu. Jadi gue kadang tuh bisa kayak deket sama beberapa teman-teman fanbase yang lain juga, karena misalnya ada anak idol, terus fans-fansnya tuh ada di gue juga kan beberapa. Terus habis itu ya udah deh, karena banyak fanbase, jadi gue bikin aja lah carpool bareng fanbase. Tapi yang lo undang tuh bukan satu fanbase-nya gitu kayak ketuanya gitu-gitu. Enggak, jadi gue mencari dari coba tag gue di Instagram story lu deh gitu. Jadi per sesi gitu, misalnya kemarin tuh Zivelas, fansnya Ziva. Nah terus ya udah deh, gue lihat yang kayak oh ya dia ternyata beneran ngefans ya dari tag-tagan yang udah nge-tag gue. Siapa sih fanbase yang paling toxic? Maksudnya, udah ini perpecahan fanbase nih. Ini nih, jangan didengerin nih. Enggak, tapi soalnya gue tuh dulu, gue inget banget, gue tuh juga awal mula gue tuh pernah gabung Dua Lipa Indonesia. Dua Lipa Indonesia. Sumpah, ini gak bohong. Dan ini tuh ada ceritanya banget dulu. Gue tuh datang zaman-zaman SMA. Temen gue nih ketuanya. Oke. Temen gue nih ketuanya Dua Lipa Indonesia fanbase-nya. Terus abis itu dia yang toksik. Enggak. Enggak. Yang toksik kan cuma itu kan gak bisa, karena itu keras banget kan. Apa gue gini? Nah ini akhirnya intinya dulu tuh gue gabung ke Dua Lipa Indonesia ini lewat Twitter. Dulu emang masih kayak, gue gak tahu ya sekarang dunia per fanbase tuh masih kayak gimana. Tapi dulu tuh gue lumayan into karena dulu juga gue ngefans banget sama Dua Lipa. Dulu dia pernah perform di SCTV Music Awards. Gue inget banget dulu dia lagunya tuh masih Hotter Than Hell. Terus apa namanya, apa sih yang terkenal banget dulu? When pick up the phone and now he's calling cause he's drunk and alone. Nah itu pokoknya masih album awalnya. Terus ada giveaway-nya di Twitter. Gue tuh ikutan apa segala macem kan. Gue ikutan cong. Terus habis itu gue dapet, ternyata gue nonton. Nah tuh lu tau gak, gue tuh mikirnya anjir SCTV Music Awards nih gue dapet, berarti gue undangan, gue red carpet.
Oh, gue mikirnya anjir gue dapet nih SCTV. Pakai baju apa sih fanbase sumpah, kesana? demi Allah gue sampai nyari baju. Gue legit nyari baju. Gue tuh pakai baju yang rapih banget kayak kemeja apa pokoknya karena gue mikirnya tuh gue bakal di Kayak lo red akan duduk di carpet. kursi itu ya, Di Mil. kursi Lu kan di bawah itu. gue jadi penonton alay dulu tuh. Yang kayak dahsyat lu tau yang balala ye. Gak ada tempat duduknya kan? Gak ada. Dan gue izin ke guru gue kayak, karena itu jamnya masih jam sekolah kan untuk ngumpul. Harusnya juga gue curiga ya, dari disuruh ngumpul jam 12 dengan acara jam 6 aja tuh gue kayaknya di situ emang harusnya nyapu. Ya kan? Jadi gue kayak, datang jam 12 siang nih gue izin sekolah, gue bilang, Bu, saya mau diundang ke acara Famous Four, ya saya izin cabut. keren. Ternyata sampai sana gue kayak, oke, masuk ya dari sebelah sini, berdiri yang di sebelah sini. Legit gue berdiri, terus abis itu gue udah dengan pakaian rapi gue sendiri, yang lain tuh pada santai. Kan ada kamera tuh, langsung nyet, gitu. Setiap ada kamera gue gini. Malu, karena gue mikirnya gue udah beneran mikirnya gue tuh yang diundang, yang kayak duduk-duduk di penonton-penonton nama artis-artis gitu. Lu siapa? Iya, siapa Mil, siapa gitu. Jadi bener-bener dulu itu parah banget sih. Nah itu pokoknya gue juga ada era-era gue tuh sempat ngefans banget sama artis sampai mengikuti komunitasnya lah intinya gitu. Ini kan lu semuanya bisa gitu kan, dari editor iya, terus lu juga pernah jadi camera person juga iya, terus nyanyi banget sampai alat musik gitu. Itu gimana sih lu bisa menguasai semua itu tapi lu mengerjakannya dalam satu waktu gitu? Kalau ngedit tuh gue emang udah suka ngedit sebenarnya dari awal. Terus gue disupport juga waktu itu. Jadi Binus tuh magang 2 kali, Mil. Oh, lu dulu Binus? Magang yang pertama tuh gue di Cameo Project. Oh, Cameo Project lu dulu media gitu kan? Iya, kayak PH gitu deh buat YouTube gitu. Nah, terus habis itu gue di situ sebagai videographer, video editor. Nah, terus gue belajar nambah lagi deh ilmu ngedit gue dari situ. Nah, terus habis itu pas gue ngantor, ya udah tinggal diaplikasiin aja. Gitu. Terus kalau alat musik? Kalau alat bisa musik, main musik, nyanyi. sebenarnya gue otodidak. Nggak yang otodidak banget kalau gitar. Jadi di depan rumah gue tuh itu ada rental PS gitu. Jadi suka ada kakak-kakak yang nongkrong sambil gitaran gitu. Terus kadang gue dipanggil. Priuk kayak, banget ya? Iya, priuk banget. Mot sini dong gitu, ikut nyanyi gitu. Terus habis itu gue belajar gitar tuh bareng si kakak-kakak itu. Abang-abang itu, abang-abangan gue itu. gitu ya. Kalau keyboard gue belajar sendiri. Kalau drum gue les sama temen lu, Karani. Oh, Rani. Karani Ramadhani. Rani Ramadhani. Iya. Oke, Kakak berarti kelas gue itu dulu di SMP, Mil. banyak ya, kakak kelas lo ada Rani Ramadhani, adik kelasnya ada Rashid. Acit, Ada Cece gitu ya. Nah ini diantara semua bakat-bakat lo tadi yang gue sebutkan. Ada nggak satu hal yang mungkin lo tuh bisa melakukan, tapi banyak orang yang belum tahu sampai sekarang sebenarnya? Misalnya kayak lo tuh jago banget buat megang akun admin pinjol, mungkin jago banget apa gitu. Hah? Apa ya, Mil? Kalau ngedit. Tapi lo sampai sekarang masih ngedit sendiri nggak? Masih ngedit sendiri. Tryout kayaknya nggak ngedit sendiri deh, Mil. Bagi tugas gitu, satu VO, satu cut. Oh, enggak. Maksudnya gue Ganta Bondol tuh videonya semuanya edit sendiri? Edit sendiri. Oh. Karena kalau udah bisa ngedit, Mil, kita tuh susah nyari Iya. editor yang setes sama kita benar. gitu. Bener sih. Apa ya bakat yang ini? Ngedit kali ya? Jadi tuh kayaknya waktu itu kan emang gue sempat ngeliat ada potongan video yang lu sempat jadi editor artis itu kan tadi kan, Kak Aca gitu-gitu kan. Tapi emang kayaknya kalau edit tuh udah bakat yang udah bukan terpendam lagi, itu udah satu dunia tahu ya kayaknya ya, lu jago banget ngedit gitu. Tapi emang gue setuju banget sama statement itu tadi yang lu bilang kayak nyari editor tuh susah banget. Itu setuju. Sampai sekarang tapi lu sempet nyari nggak? Belum. Belum. Tapi banyak yang kayak, Kak Menawarkan. mau ini nggak, mau bantu dieditin nggak gitu-gitu. Maaf belum. Susah ya. Kalau Susah misalnya udah punya banget. tay sendiri jujur ya. Ini gue juga hoki sih. Gue mendapatkan editor gue itu menurut gue hoki karena gue kenal sama Gilang. Terus habis itu gue kenal sama temen gue ini yang jadi editor juga tuh awalnya temenan, namanya Najian. Kebetulan kita cara jokesnya tuh sama. Najian. Jokes kita tuh sama banget. Jadi kayak anjir. Jadi dia udah tahu ya, dia dapet feel ngeditnya editnya kayak ya? gimana, karena bercandaan kita sama. Dan yang kita tonton YouTuber zaman dulunya tuh juga sama. Dia juga anak Binus by the way. Oh, oke. Dia de cafe. Jadi sahabatnya ini kan, Farhan kan? Iya, sahabatnya Farhan juga gitu. Nah ini untuk lo sendiri komentar lo gimana tentang berita editor yang
harusnya tuh nggak dibayar gitu. Ada editor nggak dibayar? Iya, katanya kayak harusnya. Enggak, akhir-akhir ini bilang seharusnya editor itu bagian dari produksi, jadi seharusnya nggak dibayar. Gratis ke gratis. Itu gue juga nggak setuju sih, setan. Siapa yang ngomong? Nih, Emang lu kata CapCut kagak bayar? demi Allah Premiumnya. kata gue mata udah pengen buta kayak gini. gua Apalagi kalau lu pengen pasti bayar. belum CapCut nggak sih zaman dulu? Tapi gue emang gak ngedit pakai CapCut. Until Mil. now, sampai sekarang? Iya, gue pakainya Premiere. Itu yang gue paling gak ngerti. Karena sumpah dulu gue pernah belajar susah banget kayak layoutnya tuh kalau lu masuk kosong. Iya, kosong. Kosong kan. Kalau CapCut kan sekarang udah ada tulisan edit, ada lambang gunting buat cut, ada sound. Simple banget deh. Iya. Tapi kalau Premiere lu gua bisa ngerti. desain, biasa pakai Photoshop. Nah itu ke Premiere Lo di agak. cafe ya dulu ya? Enggak. Bukan? Komunikasi. Tapi paham ya tentang begitu-begitu nih. Iya. Best banget. Nah Modi, ini selain serba bisa, lo ini juga katanya ada hal lucu yang lo alamin baru-baru ini ya. Apa sih Kak Emil? Jadi, salah satunya tuh foto lo di gambar di belakang truk. Itu mimpi gue loh. Mau ya. Mau banget, terus dikasih Maaf ya. quotes. Pengen banget yang kayak menjemput istri apa rezeki. Truk Gitu. gue tulisannya kawalan Gusti Allah. Best! Kawalan Gusti Allah itu truk apaan? Truk Sumatera. Kemarin gue benar-benar baru nge-share ulang Mil. Jadi truk yang pertama itu tahun 2022. Oh sempat ada sebelumnya. Loh, udah mau 3 loh. Best, mau banget. Jadi yang pertama itu tahun 2022. Jadi dia tuh truk antar kota gitu. Oke. Terus abis itu gue tanya dong, Mas kapan ke Jakarta? Loh ini mau ke Jakarta Kak. Saya dari Semarang, terus dia mau ke Bali, terus lewat Jakarta dulu. Ya udah mau ketemu dong Mas gitu. Demi Allah gue naik truknya Mil. Mot. Untung itu bukan yang kayak, tahu gak sih? yang di video-video gitu. Gue suruh ke Jakut itu truk. Ini bener-bener gede banget Mil, truknya Mil. Dan lu, itu kan biasanya truknya cuma bisa berdua kan? Atau bertiga gitu di dalam Bertiga, kan? iya gue bertiga. Best. Mau. Mau. Gue keliling Gading deh tuh sama truk itu. Terus habis itu yang kedua itu tahun 2025 truk ayam. Truk ayam. Truk ayam. Mau banget Mot beneran. Karena dulu gue sampai nge-tweet, tolong dicari editor ya tweetnya. Sumpah gue pernah nge-tweet pengen banget. Bahkan dulu gue dikadoin sama temen gue jadi truk mainan. Terus ditempel-tempel foto gue. Karena gue sempet sering banget dulu gue tuh ngomong ke mereka kayak gue pengen banget sumpah foto gue ada di belakang truk. Dan gue tuh suka banget foto-fotoin belakang truk, quotes-quotesnya. Karena nyentuh. Sumpah. Emang lucu banget. harus ini kayak looks-nya kayak Ariel Tatum gitu. Iya, Mil. iya, Kan iya. gue kan Ariel Tatum Ariel banget. Tatum banget, gadis kretek banget. Tapi sumpah yang di foto-foto kayak gitu tuh biasanya entah yang terbuka banget atau yang tertutup banget. Itu foto lo lagi ngapain sih? Demi Allah nggak tahu deh Mil. Oh, Foto-foto ya udah yang gue upload di Instagram aja random gitu. diambilin. Itu digambar apa yang kayak dicetak? Dicetak. Ah. Dicetak terus tempel. Tinggal tambahin quotes. Tolong dong abang-abang truk nih, Emil. Iya, please ya, belum abang-abang nih. truk yang nonton ini, aku pengen next selanjutnya. Gak Tapi apa-apa. quotes-nya mau apa sih Mil kalau lu Mil? Aku pengen quotes-quotesnya tuh tentang quotes-quotes apa ya? Kalau nggak Furap, kayak Furap harga mati gitu, atau enggak yang tentang kayak, gue nanti bisa kirim foto personal langsung kok, kalau misalnya emang mereka mau yang agak lebih ngejepit. Iya. Kalau yang sama brandingan Oxfam-nya? Boleh banget, yang nanti memang ada Oxfam-nya juga nanti kayak bisa kayak gini nih, silakan di capture aja gitu kan. Oxfam, I love Oxfam. Masih amat, ya Allah. Sama. Kalau nggak gue lupa loh. Gitu kan. Nah, ini selain truk mod, lo ini juga suka dibikinin gambar sama fans-fans lo dan lo tuh suka tempelin sampai di dinding-dinding kamar Oh iya, gitu ya. betul. Itu sampai sekarang nggak masih lo lakuin? Masih. Jadi lumayan banyak Mil yang gambar-gambarin kan. Terus gue cuma bisa apresiasi dari repost dan gue tempel deh di kamar gitu. Tapi jatuhnya konsep kamarnya tuh kayak NPD gitu loh, Mil. Enggak, kan itu menghargai. Oh emang Cuma iya? sih, iya. Tapi bener-bener muka semua sendiri gitu. Tapi ada three out sih. Iya, tapi kan itu juga kayak lu bisa menjelaskan kayak ini digambarin orang Iya, gitu-gitu. Ganta Oh, juga sweet bisa tau. gambar. Ada gambar Ganta di dinding gue. Jadi Lucu banget. sekalian buat kayak set studio gitu loh. Kalau Malah jadi gemes kan, kayak semuanya tuh ada background ceritanya gitu. Ini jadi studio tapi ini juga ada kontribusi kalian-kalian lo yang menonton gitu-gitu kan. Sweet banget. Tapi lu menghargai itu karena lu nih dulu pernah menjadi yang fanbase itu juga kan, Iya. jadi lu mengerti rasanya. Benar, karena gue juga ngefans sama orang
penyanyi-penyanyi kan. Jadi gue paham deh rasanya jadi fanbase tuh gimana. Gue juga pernah baur sama fanbase pas gue ngantor kayak gitu-gitu. Ada nggak Mot kayak mungkin pengalaman yang kurang mengenakan atau gimana gitu waktu sebelumnya lu menjadi fanbase? Entah dari fanbase-nya atau mungkin lu nggak harus sebut orangnya tapi kayak dari artisnya atau mungkin event atau apa gitu. Biasanya kalau fanbase tuh masalahnya apa sih? Jujur, so far nggak ada yang gimana-gimana lagi Mil. Bagus. Cuman Gak seru Mot tapi ada-adain. apa? Ada-adain Mot biar seru. Enggak, cuman waktu itu gue pernah dengar kayak Roisa katanya sombong gitu-gitu kan. Nah tapi pas gue masih zaman-zaman gue magang, gue di Gen FM. Gue magang di Gen FM, terus habis itu Mot, tapi jangan ekspektasi apa-apa. Raisa katanya sombong gitu-gitu. Ini dari ordalnya atau? Rahasia. Oke. Nah, terus habis itu Terus abis itu pas gue kan jatuhnya kru kan Mil. Gue ngobrol tuh, ngajak ngobrol kayak ya kak boleh nggak bikin konten gini-gini. Boleh ayo kayaknya. Baik aja Mil, nggak yang kayak orang ngomongin. Iya gitu. Jadi gue ngeliat kayak ya udah lovely banget. Bahkan manggil lo udah Kaya ya bukan Raisa. Sorry ya. Kalau udah manggil Kaya tuh berarti udah kenal. Gitu. Tapi gue juga dulu sering banget denger gosip kayak misalnya si Raisa. Kak Raisa itu tuh dulu kayak misalnya mandi pakai air galon kalau minta air aqua. Tapi itu kan sebenarnya ada alasannya kan. Kayak kalau nggak salah tuh waktu itu airnya nggak kenapa gitu. Dulu juga gue kalau misalnya airnya lagi padam juga gue pakai air aqua emang. Ada di dokumenter film kayak gue ya Raisa soalnya Mil. Until now. Best banget ya. Nah, Mot buat lo sendiri menurut lo apa ciri khas dari lo yang ngebuat lo tuh bisa dikenal banyak orang gitu? Kan lo sebenarnya niche-nya tuh masuknya kan banyak kan. Kayak lo bisa, lo dari sebelumnya yang fanbase, terus sebelumnya lo juga jago ngonten, akhirnya lo implementasiin ke diri lo sendiri. Sampai sekarang tuh menyanyi. Menurut lo sendiri apa bikin lo sampai bisa lovable for many people? Lo miss persahabatan juga. Kalau itu Tapi beneran tau Mot, kayak maksudnya lu tuh extrovert apa introvert hitungnya? Kayak di tengah sih Mil. Ambivert. Nggak tahu sebenarnya. Soalnya jadi misalnya gue bisa ekstrovert nih kalau misalnya lagi main gitu-gitu. Tapi kalau misalnya gue udah pulang, gue bisa diem di parkiran 2 jam di mobil. Kayak ngecas gitu. Iya, ngecas gitu. Tapi 2 jam doang. 2 jam aja. Itu jatuhnya berarti ekstrovert sih sebenarnya. Oh, jatuhnya ekstrovert ya? Iya, karena kalau gue juga pengen banget introvert kan karena gemes. Sehari nggak ketemu orang tuh gue sepaneng. Masa sih Mil? Sumpah beneran. Oh, berarti lu tipenya kayak Pila. Iya, harus ketemu orang gitu ya. Parah. Tapi kalau lo paling lama sendiri, bisa sendiri gitu nggak ketemu orang, main gitu berapa? 2 hari. Sebentar ya? Sebentar Mot, udah Mot lu extrovert. Oh, extrovert ya itu ya? Oke. Karena menurut gue tapi ya se-extrovertnya orang tuh juga pasti ada ini gak sih? Kayak ada waktunya untuk ngecas. Iya, betul. Iya kan, mau dibilang extrovert kayak gimana juga ya ada capek itu introvert, ambivert, pervert semuanya bisa capek. Tapi gue gak bisa Mil kayak di kondangan gitu. Oh, iya gue ngerti. Itu juga lu bukan capek karena orang-orangnya, tapi karena situasinya gak sih? Kayak iya, misalnya, jadi gue kayak anxious sendiri gitu loh Mil. Ngerti. Di kondangan. Kayak datang ke podcast gini kalau gue keringetan, tandanya gue anxious. Lagi gak keringetan sih, aman berarti ya. Aman ya? Mana Gak sih anxious Mil? berarti ya. Tapi kalau misal itu menurut gue berpengaruh juga dengan self-improvementnya kita gitu. Misalnya kita sekarang, Masya Allah udah dikenal banyak orang kan. Udah dikenal orang. Jadi kayak jadi lebih nervous gitu gak sih kadang kalau ke tempat-tempat publik? Gue enggak sih. Oh. Kalau di konser gue enggak anxious, cuman kalau di kondangan gitu-gitu. Bisa anxious? Bisa banget. Gue gak nyaman. Jadi misalnya gue datang langsung pulang Mil. Oke, sekarang kita bakal main game ya Mot. Kita bakal yang ada di dalam situ? Bukan. Itu WC Kak. Itu segmen terakhir. Sekarang kita mau main Dar Der Dor. Jadi ini sekarang ada Dar Der Dor. Ini tuh kalau nggak mau jawab apa hukumannya Kak? Dare-nya itu nanti dari Slaymin. Kita nggak pernah tahu nih di dare-nya apa. Nanti kadang tiba-tiba disuruh minum air AC, disuruh apa kita nggak pernah tahu Kak. Jadi hanya Allah dan Slaymin yang tahu. Kalau nggak mau main?
Dare-nya kalau nggak salah apa pisau ya atau apa? Iya ular ya kalau nggak salah apa? Main reptil kalau misalnya nggak mau main. Gitu Kak. Nah ini karena tamu adalah raja, jadi lo mulai duluan ya. Tapi nggak semua pertanyaannya buruk. Masa sih? Spill. Spill konten lu yang viral tapi aslinya gimmick. Wah. Lu ya ini ya? Kalau Halo gue mah aja gimmick deh. semua. Jujur. Ih, apa ya Mil? Apa kalau brand mungkin ya, kalau brand. Iya mungkin. Atau ini konten yang apa tadi? Konten yang viral? Konten yang viral tapi aslinya gimmick. Biasanya soalnya yang viral tuh yang gak disengaja gitu kontennya. Setuju. Soalnya gue tuh biasanya ya udah gue ngerekam momen aja Mil. Iya benar. Jadi Lu dari daily life aja gitu iya kan? gitu. Jadi kayak ya udah deh. Udah gitu doang. Gak ada sih. Mau ngejatuhin gue ya. Bisa. Nah Lalu tapi ya? biasanya, iya ini gue nih brengsek. Biasanya kalau misalnya gue sumpah gak tahu kenapa tapi tiba-tiba selalu sebutkan satu influencer inisial langsung yang Anda gak suka gitu. Ini gak gimmick ya, dia Ini ngambil nggak gimmick beneran ya. loh. Gimana yang ini deh? Ya deh ini ya. Wah tuh kan. Demi Allah. Apa? Nih. Spill artis yang pernah lo temuin saat masih magang dulu tapi ternyata sombong. Yes. Tapi saat magang ya? Iya. Emang lo pikir gue kayak lo semua? Magang? Yes, gue magang. Tapi gue tuh magangnya di brand gue sendiri. Apa brandnya? Jadi dulu gue bikin brand namanya Sante. Jadi kayak clothing brand gitu. Oke, baju Terus ya? baju, clothing brand baju-baju. Terus gue magang di situ sendiri. Jadi gue memang sekalian mengerjakan project itu, sekalian kerja di situ. Ada artis yang datang. Nah itu gue kebetulan waktu itu partneran sama Bocum. Namanya Oh, Bocum. tahu. Bocum. Beda. Beda. Bobocu. Itu Bobocu. Iya. Beda Kak, kalau itu kayaknya nggak mungkin ya Kak. Bocum Muhammad kan? Iya, Bocum Muhammad. Nah terus habis itu, ya udah sih sama itu doang. Nggak pernah ada experience. Harusnya ini tadi buat dia. Karena kan yang kerjaannya sama artis magang si Modi. Tapi ada artis nggak Mil yang pernah datang ke tempat magang lu? Enggak. Temen-temennya Kak Bocum kan artis-artis. Nggak ada sih kebetulan Kak. Sumpah. Lihat dari senyumnya, kalian bisa tahu dong. Nggak ada. Sumpah beneran nggak ada. Dulu gue ingat karena kantor kita tuh sebelahnya studio. Itu tuh sering dulu Rachel V-nya gitu-gitu kesana. Tapi baik-baik aja. Oke. Tidak somse gitu dari dulu. Gitu. Lagi-lagi gue. Gak bisa. Silakan Kak. Ini 4 ya? 5. Oh 5. Shit. 1, 2, 3. Gue yang jadi gelisah. Gini. Gosip artis atau influencer siapa yang paling gong yang pernah lu denger di publik? Padahal, boleh? Enggak, jangan dong Kak. Kakak kan tahu realitanya. Gosip yang paling gong. Ini Fuji Arab. Furap sih menurut gue. Iya kan, gong banget ya. Tapi lu Furap apa ini Rabun? Rachel Buna. Arab Buna. Gue sih lebih ke sama Fuji, gue lebih Furapnya tuh lebih dapet ya. Lebih Karena emang dapet dari ya? awal gue megang banget Fuji Arab sih. Iya, Kak Bondol kan all best ketua. Oh dia Albase. Iya, semuanya. Kan kemarin kita kumpul. Iya, Sekalian bukber Furap. kan itu gathering pertama Furap. Gathering pertama Furap tuh diadain sama ya kita-kita Iya. ya kemarin ya. Tapi semoga Rabun dan Furap nggak ini ya clash gitu Iya ya. benar ya, tolong ya. Ini gue juga kayaknya fans-fansnya pada ngerti ya. Iya. Kalau Furap tuh emang bener-bener mengubah ekosistem dunia banget. Jadi kayak tolonglah Furap forever dan gue Furap cabang Jaksel. Gue Furap cabang Jakut. Furap. Next. Apa rahasia tentang lo yang netizen belum tahu? Ya rahasia. Kalau dikasih tau kan gak rahasia dong Rahasia. jadinya. Dere apa nih? Tunggu sabar. Rahasia apa ya? Ada deh kayaknya gue bisa ngasih tahu aja deh. Rahasia yang netizen gak tahu. Katanya dare aja kata komennya. Tuh kata komennya kok dare aja gitu. Derenya ngapain dulu? Oh makan, enak. Makan apa? Makan apa? Makan lur. lur. Jujur udah kesini belum? Belum, nah nanti next. Dare-nya makan makanan Endul. Oh tradisional. Boleh, der aja deh.
Yang kecil aja ya, Mil. Ja, apa rasa sih, Mot? Mot, Hah, ini. yang agak gini loh, biar kita bisa... Masa sih? Seingat gue sih ini rasanya nggak seburuk itu. Oke. Ya. Tapi kata lu gak enak. Ya dulu ya, apa dulu gue bereacting gue gak ngerti. Oke. Cheers. Cheers. Yeah, boy. Tapi ini bisa dimakan beneran? Bisa. Beneran gak sih? Kan nempel-nempel gitu loh. Lu paham gak sih? Tekstur sih. Not my typical snack. Bukan typical snack yang akan gue cari sih. Iya. Iya. Belajar dari kesalahan, ini bukan selera aku. Last but not least. Lah, siapa? Aduh, kata gue. Orang-orang tahu nama asli lu gak sih? Apa? Orang-orang tahu nama asli lu gak? Tahu kok Maulidia Nadia? Oke. Maulidi ya, silakan. Spill circle content creator in spill Emil spill sih kreator Indonesia yang toksik menurut lo. Jujur janggal. Tadi kayaknya nggak ada Kak Emil ya. Nggak ada ya di sini Kak Emilnya ya Kak. Silakan Aduh. di spill Kak. Iya dari Ya ada aja. Der aja der. Jawab circle gue aja mah. Circle kita. Tapi kan Ganta circle gitu. lu positivity. Apa edarnya? Kan tadi Kak Emil makan makanan tradisional. Aku minum ya. Minum minuman sehat. Nah, sehatnya sesehat mana dulu nih? Nah, Paling sehat mah air putih kak. minimal boost kalau bilang sehat. Banana bus. Ini kok warnanya? Hah? Jujur janggal. Gak usah dihabisin, Mat. Gak apa-apa. Kok demi Allah Wah. pahit banget. Wah. Kata gue. Air putih! Apa sih ini air apa sih? Mau nggak? Nggak mau, Kak. Kamu nggak seret yang tadi? Enggak. Nggak seret. Udah minum kopi, Kak. Parah ya? Silakan tolong. Tapi kalau lu mau cobain? Oh, enggak, makasih, Kak. Oh enggak ya? Tadi kayaknya gue udah minum ini ya? Yang pas sama Cece. Beda? Kak Cece dulu minum. Oh iya, Ding. Hah. Ih bener-bener. Udah kelar. Lagi dong. Lagi, mau lagi. Biar semua tapi ya. Dan ini semuanya spill influencer mau. Tapi kalau menurut lu siapa Mil? Gue. Circle gue tuh negatif, buruk, parah, ngomongin orang, setan, brengsek. Tapi banyak kok yang suka. Alhamdulillah. tapi yang kita kurang suka. Oke, lanjut ngobrol aja kali ya. Yuk. Oke, kamu sebagai content creator kan pasti ada aja nih yang nggak suka ya. Nah, lo pernah nggak sih ada momen sampai di hate orang gitu-gitu atau sampai kayak dapat DM atau komen-komen yang kayak gitu? Ada. Jadi dulu kan gue sebenarnya konten bertiga kan Mil. Ada konten gue yang bertiga deh, pokoknya gue, Kak Fasya, Kak Pebi. Lu pernah Yang lihat nggak? makan bukan? Yang makan. Nah terus gue tuh udah jarang konten sama mereka. Sekarang kan ada gue sendiri sama ada Three Out kan. Nah terus waktu pas kita jadi TikTok Awards, MC, Ada. MC, acara. terus abis itu ada aja yang nge-head kayak, Modi mah udah ngelupain Fasya Pebi, dia maunya main sama yang naik-naik aja sama Ganta Bondol kayak gitu. Oh, itu masih ada sampai sekarang komen-komen kayak gitu. Udah nggak ada sekarang. Oh. Dulu awal-awal Transisi gitu ya. transisi betul. Padahal kan mungkin ya emang sebenarnya kan main bisa sama siapa aja ya. Main ya bisa sama siapa Apa aja. aja. Tapi kalau di komennya ada tulisan people you may know gimana Mil? Nah, itu agak curiga sih ya. Berarti kayak, dari mana tuh gitu kan? People you may know gitu kan? Apakah ada di kontak gitu kan? From your context. Ada tulisannya from your context dan itu yang nemuin Emil Maura. Ora. Oh iya? Tada! Gitu ya. Iya. Oke, iya intinya orang tuh pada mungkin nggak paham aja di belakang kan pasti ya namanya berteman atau kayak gimana mungkin ada aja yang terjadi. Tapi kan ya semuanya sebenarnya bisa terurusi sama lo sendiri kan. Yes. Dan orang-orang yang mungkin suka jadi salah kaprah atau kayak gimana. Iya, masalahnya gue sama yang lain tuh baik-baik aja gitu loh, Iya, Mil. iya. Jadi cuma kayak asumsi orang aja. Iya benar. Kadang masalah tuh misalnya netizen ngomong kayak
artis ini problematik banget. Sebenarnya dia nggak problematik, yang bikin masalah tuh lu pada. Iya. Lu pada bikin masalah berita, jadi seolah-olah tuh artis jadi problematik. Padahal kalau nggak dibikin berita nggak jadi problem. Omelin Mil. Nah, setan lo semua. Eh. Nah, tapi Mot, lu sendiri tuh termasuk tipe yang kayak bodo amatan atau kayak malah gampang baper gitu kalau misalnya di komen-komen negatif Oh, sama kalau orang? di komen orang tuh gue nggak pedulin apa-apa sih. Nice. Cuman kalau tapi gue lumayan overthinking aja, tapi bukan dari komen orang, maksudnya kayak masalah sendiri Masalah gitu. personal gitu ya. Jadi malah lu overthinkingnya kayak gimana gue nih ya supaya improve, supaya lebih baik gitu-gitu kan. Yes. Bukan yang kayak dari omongan orang terus lu jadi kayak kebaper sampai kepikiran gitu ya. Nice. Jadi kalian percuma ya kalau nge-hate Modi ya. Karena dia juga gak mikirin Samsung. Bleh. Ihu. Nah Mot, ini impian lo sendiri ke depannya tuh pengen beli apa atau mungkin pengen apa lagi di karirnya ke depannya? Lu berharap kayak gimana? Jujur, goals gue beli rumah. Amin. Kan lu udah. Alhamdulillah. Udah ada isinya belum di dalam rumahnya? Belum Kak. Nah Belum. ini kan kebetulan kemarin habis lebaran. Tukang-tukang pada libur. Terus habis itu nunggu tim desain gitu-gitu. Makanya gue belum open house. Oh, Gue tuh pengen oke. open house kalau misalnya udah diisi. Masalah kalau misalnya kalian sekarang pada datang. Enggak, maksudnya gue mau nyaranin. Kan temen-temen lu banyak. Terus pada banyak duit. Nah lu mintain deh tuh sofa, dari Umi. Iya bener. Dari kulkas, Neneng, Pipi. gitu. Gitu. Atau ada yang ngirim tukang deh. Gak apa-apa. Tukang harian. Nimil gue kasih sebulan. Gitu. Gue menghargai itu banget sumpah. Kan lumayan ya. Lumayan Mil, tukang iya sebulan kan sekarang ambil tukang kan yang harian ya Wak. Kalau sebulan kan lumayan gitu-gitu. Lu mau apa Mot nanti? Gue terima dispenser, Iya boleh-boleh. microwave, air fryer, atau mungkin kayak mic. Karena kan gue sekarang lagi training buat jadi masuk ke... Oh iya ya, sama dribble sama Gilang ya. Sorry ya, ini sebenarnya belum bisa di-spill kemana-mana. Cuma ya emang gue lagi mau masuk Oh iya. agensi. Han duluan ya berarti yang udah terjun ya? Ehan tuh udah terjun payung. Kemarin kalau nggak salah emang terjun dari lantai berapa gitu. Jadi, jadi dia agak lebam. Udah ada fansign itu. Iya, dia kemarin udah open fansign terus turun dari truk apa ya? Truk barak ya kalau. Kemarin ada videonya dia turun dari bus gitu-gitu. Tapi ini emang belum bisa di-spill ya, Ma. Oh iya iya iya. Nanti Ini pas- nggak apa-apa ditayangin berarti. Cut. cut gitu ya. Oke, Mat, ini sekarang kita bakal jawabin pertanyaan dari netizen. Ini kita masuk Dari ke- situ ya. Betul. Ini yang lu tunggu-tunggu dari tadi. WC, wadah komen. Oxfa nih, Oxfa. Nah, Mat, ini pertanyaan dari Slaytizen. Oh sama aja kayak ini ya di dalam itu ya. Iya, tapi di kalau yang sini. kalau ini tuh bukan dare. Ini lu jawab aja. Oh jawab aja. Ini dari Slaytizen. Oke. Ini dari followers lu juga nih. Masa sih? Iya. Ini ada bondol underscore. Enggak ya. Ini dari Racinta Nadia. Please tanyain kenapa pakai kacamata tapi bolong. Jadi fungsinya apa, Kak? Lah, emang bolong? Nih, tadi aja dia begini. Tolong dong itu jemput Kamodi udah sampai di bawah. Pokoknya Kamodi yang kacamatanya bolong. Kata gue, lu ngapain disuruh ngapain dikasih tahu kacamatanya bolong sih? Emang nanti kayak, Kak, ini Kamodi bukan? Yang kacamatanya bolong. Iya Kak, benar. Oh iya, bolong. Anjing, mata gue kena nih. Bolong. Modi, ayo naik. Gitu. Kan enggak ya, tapi kenapa sih, Kak? Sebenarnya biar nggak mantul aja, Mil. Oh, udah paham Iya. syuting. Ini yang namanya jam terbang. Lu paham? Terus jadi udah kebiasaan gitu. Terus Iya. orang-orang taunya gue pakai kacamata. Tapi kalau nggak pakai kayak beda banget nggak menurut lo? Enggak, lu udah Modi itu kacamata. Ya kan? Modi itu kacamata Gitu banget. kalau kata Bang Radit kacamata pengubah ras gitu Pengubah loh. ras. Pengubah ras. Iya, lu kayak gini lebih Indonesia gitu. Dan kayak jadi lebih muda. Emang kalau dilepas kayak lebih apa? Cece. Ya ya. Cici gitu. Gitu kan. Nah, ini selanjutnya dari yang tadi. Selanjutnya dari Yuma_not Yuma_Yumna_45. Sumpah, kalau gue ini kayaknya akun ketiga buat nge-stalk mantan selingkuhan apa ya. Kalau teleponan sama Nabila bisa sampai berjam-jam, tuh ngebahas apa aja sih, Kak? Nabila tuh yang dimaksud Nabila Takiyah kan? Lu tau gak sih Nabila Takiyah? Nabila Takia tuh Penyanyi yang lagunya Kulala. ku rasa cukup di sini. Nah itu Kau sebenarnya random aja. Kadang-kadang kalau teleponan tuh ngebahas apa ya? Aduh boleh di-spill nggak ya?
Furap. Kayak furap satu tuh, itu kan topik utama dong. Hangat-hangatnya panas. Furap. Terus abis itu ya udah kegiatan-kegiatan yang lagi dijalanin, live update. Terus abis itu ya ada percintaan kayak gitu. Terus apa? Kepo ya. Terus ya udah sama project-project ini, pokoknya kadang ngobrol ngalor ngidul biasa aja sih kayak sama temen biasa. Seperti kalian-kalian aja yang ngobrol berjam-jam. Kadang juga kalau teleponan sama temen tuh nggak ngapa-ngapain nggak sih? Iya, kayak maksudnya betul. yang penting video call aja, teleponan ada di situ. Tapi kalau sama Nabila kadang gue nemenin dia sholat apa gue gak disolatin dia bilang kata gue semua aktivitasnya lu ikut ya. Iya, tahajud, masa tahajud jam 4, jam 3 apa jam berapa gitu. Next bawa ke ini, bawa umroh. Undang sini dong Mil. Nanti ya. Kan kemarin Sheila ya? Sheila. Gue nonton tuh kemarin podcastnya. Kemarin kayak Sheila. Nah ini selanjutnya dari Ryuga Zafira. Kamu di happy terus, pernah nangis gak sih Kak? Ya pernah dong, masa gak pernah sih? Biasanya kalau nangis nonton film. Pokoknya kalau film tentang drama keluarga dan ada neneknya. Ya Allah nangis banget Mil. Gimana ini ya, berarti yang kemarin apa? Millions Way to Make Grandma. Iya, How to Make Million Before iya. Salah, jatuhnya berjuta cara untuk nenek ya. Salah maksud gua. How to make millions before grandma die. Sorry. Itu Mil bener-bener dari awal Mil gue udah nangis parah. Gue nonton film terakhir yang gue bener-bener nangis tuh, yang film tentang Sheila, yang anak, yang almarhum Sheila, yang cancer. Yang Mawar ya? Mawar, yang main Mawar. Udah tayang ya? Udah tayang, udah ada di Netflix kan sekarang. Udah ada di Netflix, Udah. gue nonton deh. Sumpah itu seru banget, maksudnya sedih banget. Filmnya, jalan ceritanya bagus. Dan sama Arbani kan? Iya. Gue nangis bangetan dari awal sampai akhir. Gue bener-bener nangis. Oke, gue nonton deh. Sama pengen nonton yang ini yang apa? Senin Harga Naik ya? Atau apa? Udah, Mil, nangis bagus banget Mil. Gue nonton sama Umi sama Emil. Oh, pengen banget. Tapi nontonnya di hari Kamis ya. Kenapa Kak? Karena kalau Senin Harga Naik. Selasa deh. Selasa deh, boleh. Kayaknya lagi banyak film family ya, Senin Harga Naik. Terus apa lagi? Tunggu Aku Sukses Nanti. Iya. Itu gue belum nonton. Nawila juga katanya bagus Mil. Tunggu Aku Sukses Nanti itu yang ada Afgan ya? Iya, sama Kak Vidi. Iya kan? Yes. Ini selanjutnya dari Kipis Pay. Kamot, tips dong untuk menyalurkan energi ekstrovert yang super besar pas temen lagi nggak bisa main. Hah? Tunggu sabar deh. Coba Gua juga, Mil. Kamot, tipsnya untuk menyalurkan energi ekstrovertnya yang super besar itu pas temen lagi nggak bisa main. Gitu kali maksudnya. Jadi cara lu menyalurkan energi ke temen yang kayak lagi nggak bisa, temen lu lagi kayak males kemana-mana gitu. Lu tips menyalurkan energi ekstrovert lu gimana? Ya udah gue datengin aja kalau dia nggak mau kemana-mana. Kayak Neneng. Iya. Iya, kita mulu yang main ke kosan. Iya, dia nggak mau keluar, ya udah kita aja deh yang ke sono kata gue. Iya kan? Kita yang rusuhin dia. Kosan Pesan Neneng makanan. best sih. Kosan Neneng best, itu best camp, bener-bener. Best camp. Karena dia tuh nggak mau ke mall gitu-gitu. Iya, dia nggak suka datang ke premier. Kalau dia aktris, tapi dia nggak mau datang premier gitu kan. Dia pokoknya nggak suka deh keramaian. Tapi kalau gue tuh kadang, gue suka sugar coating. Apa tuh? Kalau gue suka sugar coating temen-temen gue, kayak misalnya, Gilang tuh juga lumayan introvert. Oke. Jadi gue suka mancingnya dengan kayak, tapi lu tahu gak sih, baju yang ini tuh lagi kayak ini banget, dan di sini tuh lagi diskon parah. Terus nanti lu bayangin kalau misalnya di sana tuh ada yang kayak Lumi. Lumi itu maksudnya cakep gitu. Terus kayak gitu-gitu. Terus dia tergiur gitu Dia ya? langsung kayak, wait. Bisa berubah ya pikirannya Iya, bisa ya? berubah. Jadi gue kadang mancing-mancingnya kayak gitu. Gitu deh. Selanjutnya, ini dari Yours IL17. Kamodi tuh umurnya berapa sih sebenarnya? Aku kelahiran 96 teman-teman. Jadi tahun ini akan 30 Ya, tahun. Gimana sih Kak rasanya mau kepala 3? Gak tau deh Mil. Tapi kenapa sih orang-orang stres banget mau kepala 3? Ya karena kayak udah tua gitu loh, paham gak sih? Masalahnya yang FYP gue kok berondong semua, kata gue mau gitu. Banyak yang muda-muda, masih muda-muda ya? Iya, kayak gemes-gemes gitu loh Mil. Enggak lah, 30 tuh belum tua gak sih? Ya tapi kan Sebenarnya. Ya tapi kayak udah masuk kayak kepala 3 lo gitu. iya gitu, jadi aduh. Tapi lu merasa tua karena ada tuntutan kayak misalnya aduh suruh nikah gitu-gitu atau apa? Oh gitu? nggak ada sih kalau itu.
Kayak emang dari umurnya aja kali. Iya, soalnya gue tahu gitu loh apa yang pengen dikejar dulu Iya, gitu. benar-benar. Udah ada plannya gitu ya. Betul sih. Sekarang tuh Gen Z pada ngerasa tua, milenial ngerasa muda. Yang Gen Z masih merasa kayak anjir gue udah tua banget padahal masih. Iya, betul. Sedangkan yang milenialnya ngerasa kayak haha gue masih muda, masih santai. Lu ngerasa lu udah tua ya? Parah. 24. Gue lumayan merasa kayak kok banyak ya target gue yang belum ini lagi gitu. Padahal udah apa sih Mil? Kan lu udah punya mobil, Enggak punya juga, rumah, kan the best. Masih lagi aja ada plan-plan. Oh ada lagi ya? Apalagi sih selain rumah tuh yang mau dikejar kayak Aku Mil? pengen bikin partai. Enggak lah kak, aku pengen santai-santai aja. Pengen santai. Lah, Pengen. tapi katanya ada target-target. Iya maksudnya targetnya tuh hidup Film santai. udah. Alhamdulillah. Pengen main film lagi. Oh gitu. Gitu sih. Series juga udah. Kata gue mah the best Kan deh. lu kan temen-temen bintang gue. tamunya, Mod. Kan lu bintang tamunya. Mana? Lu ini sekarang bintang tamunya, jangan muji-muji gue. Oh, Nanti terbang loh gue. BTW ini pertanyaan udah habis. Tepuk tangan untuk Modi. gak mau closing deh. Thank you so much ya, Bo. Ini akhirnya sekarang semua trio udah datang ke sini. Yes. Tepuk tangan untuk Modi. Ini aku udah merepresentatif tryout belum? Ini seragamnya, merchandise. Enggak. Oh, bukan. Maksudnya baju sekolah aja, Mil. Oh. Tryout kan artinya emang sebenarnya ada dua arti kan? Dari try out. Dari tryout, satunya ujian. Ah. Ujian buat kita yang emang bukan penyanyi, Oke. tapi harus bernyanyi. Ah. Terus, tiga, Tiga. out itu keluar. Orang. Jadi satu ada yang keluar nanti. Jangan dong, jangan dong. Jangan. Jadi 3 orang yang keluar dari zona nyaman, kurang lebih. Oh, wow. Thank you so much, Modi. Terima kasih untuk insight-insightnya hari ini. Semoga kalian semua juga yang nonton, kalau misalnya yang positif-positif diambil, kalau yang negatif-negatif juga kalau mau diambil juga nggak masalah. Tapi kalau mau dihempaskan juga boleh. Thank you so much sudah datang hari ini. Terima kasih, Slay Thank MC. you so much. Kalian semua jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bumper.